Pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Tragedi memilukan terjadi di Desa Ambabatan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Dua balita kembar DIH dan DAA yang baru berusia 1 tahun ditemukan tewas tenggelam di kolam ikan depan rumah mereka. Kejadian menggeborkan ini berlangsung ketika kedua orang tua korban sedang beristirahat tidur siang. Insiden bermula saat seorang tetangga hendak menjenguk keluarga korban. Sesampainya di depan rumah, ia terkejut menemukan tubuh kedua balita mengambang di kolam. Satu ditemukan dalam posisi terentang, sementara yang lain tengkurap. Saksi yang melihat korban tersebut segera meminta pertolongan kepada warga sekitar. Dalam waktu singkat, lokasi kejadian dipenuhi warga yang turut membantu mengevakuasi korban. Kapolsek Pace, AKP Pujo Santoso menjelaskan, kondisi korban saat polisi tiba di lokasi kejadian telah dibawa masuk ke dalam rumah oleh warga dan ditutupi dengan kain jarit. Setelah itu, korban segera dibawa ke klinik untuk memastikan kondisi mereka. Namun, hasil pemeriksaan di klinik mengungkapkan kenyataan pahit bahwa kedua balita tersebut dinyatakan meninggal dunia. Awalnya kita hari Jumat itu kita jam 15.30 mendapat informasi kalau ada bayi yang masuk kolam. Akhirnya kita datang ke TKP yaitu di desa Dusun Putuk, Desa Babatan. Ternyata di situ sudah ramai orang. Jadi setelah kita lakukan interogasi kita lokasi, saat itu ada dua balita yang sudah terbungkus oleh kain jarik dan batik. Setelah kita dalami, ternyata sekitar 14.00 itu ada tetangga, salah satu orang tetangga yang mengatakan kalau menemukan anak itu sudah terapung di dalam kolam. Selanjutnya kita dalami, kita hubungi Nafis dan melakukan tindakan olah TKP. Apa diotopsi, Pak? Dari pihak keluarga tidak minta untuk dilakukan otopsi. Yang jelas kita sudah datangkan Inafis dan puskesmas setempat. Dari hasil semua interogasi semuanya, ternyata sebelum kejadian itu anak itu bahasa Jawanya itu ditidurkan atau dikeloni siang, tidur siang, akhirnya ditemani oleh kedua orang tuanya karena mungkin kecapean dari orang tuanya bekerja. Yang biasanya pintu depan itu selalu dikunci kalau diajak tidur siang itu anak-anak. Jadi mungkin lupa atau gimana, orang tua tertidur, dua anak ini bangun keluar rumah sendiri. Dan yang biasa memandikan, yang ngomong itu kan tetangganya itu karena orang tuanya sibuk bekerja. Yang laki kan sebagai sopir truk, yang perempuan jualan, ya ala kadarnya jualan. Itu anak keberapa, Pak, dari anak keluarga? Yang kedua. Jadi selisih anak yang pertama 11 tahun. Anak yang pertama lagi di pondok, jadi nggak pulang, nggak ada di rumah. Terus setelah jam 2 kok yang ngomong ini kok gak kelihatan anak itu, akhirnya mendatangi rumahnya. Tahu-tahu sudah terapung, satu tengkurap dan satunya keadaan terlentang itu di dalam air. Ya, kemungkinan karena kolam ini tidak ada pembatasnya, dengan mulut bibir kolam dengan lantainya itu tidak ada pembatasnya, hanya sejengkal 10 cm, akhirnya mungkin kejebur lah main berdua. Setelah kita koordinasi dengan apa itu Kades dan keluarga, juga puskesmas, karena tidak ada ditemukan luka penganiayaan atau lain sebagainya. Yang dari puskesmas menyatakan kalau itu perutnya penuh dengan air karena terlihat buncit karena banyak minum air saat itu. Dan akhirnya
kita dari permohonan dari keluarga diketahui kepala desa setempat tidak minta untuk dilakukan otopsi dan bisa dimakamkan. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.